Satyawira Jala Dharma. 1000 orang tua bisa bermimpi, tetapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Hai Sobat Konilamil, bersama saya Suda Cecil di Konilam News dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Konilam News Weekly. Suasana khidmat menyelimuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 yang digelar secara nasional dan diikuti oleh seluruh satuan jajaran Kolin Lamil pada 2 Juni di lapangan Moljono Silam Mako, Kolin Lamil, Tanjung Priok. Tema yang diusung adalah memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Inspektur Upacara, Kepala Staf Kolin Lamil, Laksma TNI Muhammad Riza, membacakan amanat dari Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, yang menekankan pentingnya memperkokoh ideologi Pancasila. Ia mengajak prajurit untuk menghargai perbedaan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tim Audit Kinerja Inspektorat Komando Lintas Laut Militer yang dipimpin oleh Inspektur Kolin Lamil Laksma TNI Yulianus Zebua melaksanakan audit pada 2 satuan kerja di Kolin Lamil di Jakarta Utara pada 2 Juni. Satuan kerja yang dievaluasi adalah staf perencanaan dan anggaran serta staf potensi maritim. Evaluasi ini berlangsung hingga 8 Juni 2025 dan fokus pada bidang operasi, umum, dan perbendaharaan. Tujuan audit adalah untuk memberikan saran dan masukan agar program kerja lebih efektif. Polisi Militer Angkatan Laut di Komando Lintas Laut Militer melaksanakan latihan fungsi di Mako Kolin Lamil, Jakarta Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit Pomal dalam penegakan hukum dan disiplin di TNI AL. Latihan dibuka oleh Danpom Kolin Lamil Letkol Laut, PM James Rizky. Diikuti seluruh personel Pomal dengan materi mengenai penanganan tempat kejadian perkara dan pertolongan pertama. Danpom Kolin Lamil menekankan pentingnya latihan ini untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan personel, sesuai dengan moto Panglima Kolin Lamil, mental, moral, dan profesional. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo dan Ketua Gabungan Jala Senastri, Kolin Lamil Nyonya Irna Krisno Utomo, menyaksikan upacara penutupan Dikrek Seskoal Angkatan ke-63 tahun 2025 di Aula Gedung Yos Sodarso Seskoal, Jakarta Selatan. Pendidikan ini bertujuan membentuk perwira TNI AL yang memahami kemaritiman dan pertahanan laut. Sebanyak 142 perwira siswa dari TNI dan negara sahabat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengucapkan selamat kepada lulusan dan menyampaikan pesan untuk menjadi pemimpin yang inspiratif dan memanfaatkan ilmu untuk kemajuan bangsa. Prajurit Kolin Lamil mengikuti kegiatan safari pembinaan mental terpadu tahun 2025 yang bertema membentuk mental personel TNI AL yang beriman, bermoral, tangguh dan setia mengabdi kepada bangsa dan NKRI. Kegiatan ini diadakan oleh Dinas Pembinaan Mental TNI AL, Disbin Talal, dan diikuti oleh 164 peserta dari berbagai satuan di Jakarta. Kegiatan diresmikan oleh Brigjen TNI, Mar, Sandy Muhyiddin Latif, dan ditujukan khusus untuk para bujangan prajurit dan PNS TNI AL. Materi yang dibawakan mencakup pembinaan tradisi kejuangan, pembekalan pranikah, internalisasi nilai-nilai Pancasila, dan pelatihan perawatan jenazah. Menjelang akhir masa jabatannya, Laksma TNI Muhammad Riza memimpin apel pagi untuk berpamitan dan memberikan pesan motivasi kepada prajurit Kolin Lamil di lapangan Mulyono Silam Mako Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia akan melanjutkan penugasannya sebagai Kasko Armada 1 setelah menjabat selama 1 tahun 7 bulan. Laksma TNI Muhammad Riza mengucapkan terima kasih kepada semua prajurit dan PNS Kolin Lamil yang bekerja keras. Ia meminta maaf atas kesalahan yang mungkin terjadi dan menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan, semangat, dan kreativitas untuk kemajuan Kolin Lamil. Tim Inspektorat Jenderal TNI menyelesaikan audit ketaatan dan audit kinerja untuk periode 2 tahun 2025 di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, dengan acara taklimat akhir pada 4 Juni.
Turut hadir Inspektur Kolin Lamil Laksma TNI Yulianus Zebua, mewakili Panglima Kolin Lamil dalam acara tersebut. Irjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menjelaskan bahwa tujuan audit adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah di satuan dan mendorong manajemen yang bersih dan transparan. Audit selama 20 hari menghasilkan 51 temuan dengan 86 rekomendasi, lebih baik dari tahun sebelumnya. Kolin Lamil menerima hasil audit secara simbolis. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo memimpin acara serah terima jabatan di Gedung Laut Nusantara, Mako Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jabatan Kepala Staf Kolin Lamil diserah terimakan dari Laksma TNI Muhammad Riza kepada Laksma TNI Edi Haryanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Waas Rena Kasal. Laksma Muhammad Riza akan menjadi Kas Koarmada 1. Acara serah terima yang berlangsung dihadiri para pejabat utama Kolin Lamil dan Kasatker Kolin Lamil, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan farewell. Serah terima jabatan di TNI Angkatan Laut adalah bagian dari pembinaan organisasi dan personel untuk meningkatkan kinerja. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo secara simbolis menyerahkan hewan kurban berupa sapi kepada panitia Idul Adha di Dermaga Beaching Plate, Mako Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Panglima menyatakan bahwa hewan kurban ini akan disembelih dan dagingnya dibagikan kepada yang membutuhkan. Untuk peringatan Idul Adha 1446 Hijriah, di Kolin Lamil terkumpul 9 sapi dan 3 kambing untuk disembelih dan didistribusikan. Acara dihadiri oleh para pejabat Kolin Lamil. Suasana khidmat terjadi di markas Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara saat keluarga besar Kolin Lamil dan masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah pada 6 Juni. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo dan Ketua Gabungan Jalasenastri Kolin Lamil Nyonya Irna Krisno Utomo hadir bersama prajurit dan masyarakat. Khatib PNS Cafidin menekankan pentingnya semangat berkurban dan nilai-nilai keikhlasan. Setelah sholat, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban untuk dibagikan. Baik, Sobat Kolin Lamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya, Serda Cecil, beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di Kolin Lamil News periode berikutnya. Satya Wira, Jala Dharma.